Halo Pak, perkenalkan nama saya Jika Nadia Saragi dengan NIM 12S24024. Pada UAS Praktikum ini saya mengerjakan studi kasus Part IT, yaitu sistem pengelolaan area parkir kendaraan yang menggunakan konsep Object Oriented Programming dan Persistence Database berbasis Java. Jadi untuk readme-nya di sini untuk petunjuk ujian dan untuk pengumpulannya. Lalu untuk studi kasusnya di sini ada F01 Part IT. Pada sesi ini kami diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan untuk menguji pengetahuan serta keterampilan dalam menggunakan konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan. Jadi untuk case study-nya itu di Institut Teknologi Dell, penataan lokasi parkir kendaraan Civitas Akademika jadi prioritas. Jadi di mana setiap kendaraan ini diparkirkan pada area yang telah ditentukan sesuai dengan jenis kendaraannya. Terdapat beberapa area parkir yang dikhususkan untuk mobil atau car dan sepeda motor atau motorcycle. Nah, berikut ketentuan untuk penerapannya, yaitu untuk mobil hanya dapat diparkirkan pada area parkir yang khusus untuk mobil. Begitu pula dengan motor. Lalu untuk penempatan kendaraan ke dalam area parkir tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Untuk kendaraan diidentifikasi dengan atribut nomor polisi atau plat, nama pemilik, dan jenis kendaraan. Nah, keunikan kendaraan ini dijamin melalui plat number. Jadi untuk PK-nya itu adalah plat number. Lalu untuk area parkirnya itu diidentifikasi dengan nama area, kapasitas maksimal, dan jenis kendaraan yang diizinkan. Lalu untuk PK-nya itu atau kata kuncinya itu sebagai keunikannya itu itu adalah nama. Nah, di sini untuk code base-nya itu mensimulasikan studi kasus dalam solusi berbasis Java dengan mengaplikasikan konsep OO dan ORM berbasis JPA. Jadi seluruh data disimpan pada database persisten. Kami dibebaskan menggunakan driver database seperti H2, MySQL, PostgreSQL, dan sebagainya. Dan untuk saya sendiri, saya memilih untuk memakai Draw.io. Lalu pada repositorinya telah disediakan pom.xml, tambahkan dependensi driver database yang dipilih, lalu mengubah grup ID pada pom.xml menjadi nomor induk mahasiswa. Di sini. Lalu untuk persistence.xml-nya itu mengkonfigurasi ulang sesuai database. Lalu untuk pbo.f01.app itu untuk driver kelas utamanya. Lalu di sini tugasnya ada 5. Yang pertama, database design itu menggambarkan struktur basis data yang sesuai dalam diagram physical data model atau PDM. Jadi di sini saya menggambarkannya menggunakan Draw.io. Lalu yang kedua itu entity definition. Di sini mengembangkan entity class yang representatif, mendefinisikan mapping menggunakan annotation atau persistence XML. Terus yang ketiga di sini register entitas. Ada fitur tambahan data, kendaraan, dan area parkir melalui standard input. Jadi di sini format areanya ini dan format kendaraannya ini. Untuk tugas keempat ada fitur untuk menempatkan kendaraan ke area parkir. Jadi di sini kita validasi kapasitas dan jenis kendaraannya. Lalu untuk tugas kelima itu menampilkan data area parkir by name-nya dan kendaraan di dalamnya by plate-nya.
melalui kata kunci PK-nya tadi. Nah, jadi melalui README ini terdapat dua entitas utama tadi, yaitu kendaraan, vehicle, dan area parkir, parking area. Jadi, kendaraan ini digunakan untuk menyimpan data kendaraan seperti tadi plat nomor, owner, dan tipe kendaraannya. Sedangkan parking area parkirnya ini digunakan untuk menyimpan area parkir beserta kapasitas dan jenis kendaraan yang diizinkan. Nih. Jadi, pada implementasi program, saya menggunakan konsep inheritance dengan abstract class, abstract vehicle sebagai parent class. Kemudian terdapat subclass seperti car dan motorcycle yang mempresentasikan jenis kendaraan yang berbeda. Car untuk mobil dan motorcycle untuk motor. Lalu nanti program ini membaca input dari standar input menggunakan scanner, kemudian memproses command seperti area add, vehicle add, part, dan display all. Jadi data kendaraan dan area parkir ini disimpan ke dalam collection berupa array list. Alur programnya nanti akan dimulai dengan membaca input command satu persatu. Lalu untuk command area add, program akan membuat objek parking area baru yang memiliki nama, kapasitas, dan jenis kendaraan yang diizinkan. Untuk command vehicle add, program membuat objek kendaraan baru sesuai tipe kendaraan. Untuk command part, di sini program melakukan validasi apakah kendaraan itu tersedia, apakah area parkir tersedia, apakah jenis kendaraan sesuai dengan yang diizinkan, dan apakah kapasitas areanya masih tersedia. Jadi, jika semua validasi berhasil, maka kendaraan ditempatkan ke area parkir tersebut. Lalu untuk bagian display all-nya itu data area parkir ditampilkan secara ascending berdasarkan nama area. Lalu kendaraan di dalam area ditampilkan ascending berdasarkan plat nomor yang sesuai PK yang telah ditentukan di soal tadi. Namun, pada kode program yang saya buat, masih terdapat beberapa bagian yang belum sempurna atau yang masih error, terutama pada integrasi parsing command dan persistence database-nya. Tapi struktur utama dari konsep OP yang digunakan sudah saya rancang sesuai dengan requirement yang diminta pada soal. Konsep OOP yang dipakai pada program ini ada seperti encapsulation, itu untuk atribut private, inheritance itu untuk car dan motorcycle dari abstract vehicle. Lalu yang ketiga ada polymorphism, itu untuk objek abstract vehicle bisa mereferensikan subclass. Lalu association itu relasi vehicle dengan parking areanya. Nah, untuk menjawab tugas yang pertama itu menggambarkan struktur basis datanya dalam diagram PDM dan IRT. Di sini saya menggunakan RAW-IO. Untuk membaca IRT-nya di sini, ini parking area, ini vehicle, ini 1 ke N atau 1 to many. Jadi di sini cara membacanya parking area itu memiliki banyak vehicle yang dapat diparkirkan. Parking area ini dapat memarkirkan banyak vehicle. Satu parking area dapat memarkirkan banyak vehicle. Dan banyak vehicle ini dapat diparkirkan di satu parking area. Jadi misalnya sepeda itu, banyak sepeda kan bisa diparkirkan di satu parkiran.
Nah, di satu parkiran ini bisa memiliki banyak sepeda. Tuh. Nah, untuk PDM-nya ini, untuk PK parking area itu tadi name, lalu untuk PK vehicle itu tadi plate number, dan untuk FK-nya itu parking area name dari tabel parking area tadi. Jadi PK yang ada pada parking area itu menjadi FK pada tabel vehicle. Jadi panahnya itu dari vehicle ke parking area. Nah, kalau ditanya bagian tersulit pada UAS kali ini, bagian tersulit itu adalah menghubungkan validasi area parkir dengan kapasitas dan tipe kendaraannya. Jadi masih bingung melogikakannya dan membuat kode program yang sesuai. Jadi untuk code-nya ini pada bagian awal saya melakukan import Pickig model dan utility Java seperti scanner, array list, dan list. Jadi scanner digunakan untuk membaca input dari user melalui standard input, sedangkan array list digunakan untuk menyimpan data kendaraan dan area parkir secara dinamis selama program nanti berjalan. Lalu dimulai dengan method main yang menjadi entry point pada program. Pada bagian ini nanti program akan mulai membaca komen yang diberikan user secara berulang menggunakan perulangan while scanner. Perulangan ini digunakan agar nanti program ini dapat berjalan terus untuk menerima komen sampai inputnya nanti selesai diberikan oleh user. Nah, saya menggunakan collection array list untuk menyimpan data kendaraan dan area parkir sementara selama proses berjalan. Memang tipenya salah. Pada implementasi terakhir pada bagian generic type-nya masih belum sempurna. Lalu saya menggunakan abstract class di mana abstract vehicle untuk menerapkan inheritance dan polymorphism. Lalu untuk kelas car dan kelas motorcycle merupakan turunan dari abstract vehicle yang mempresentasikan jenis kendaraan yang berbeda. Car tadi untuk mobil dan motorcycle untuk motor. Lalu di sini program melakukan validasi tipe kendaraan agar objek yang dibuatnya itu sesuai dengan apa yang dipilih oleh user nanti. Untuk implementasi code-nya ini memang masih belum sepenuhnya selesai, terutama pada integrasi comment parsing dan persistence database-nya. Tetapi saya sudah berusaha untuk melakukan sesuai dengan struktur objek dan konsep OOP yang sesuai dengan yang sudah dipelajari. Jadi untuk kesimpulannya itu pada UAS praktikum ini saya mencoba mengimplementasikan sistem part IT menggunakan konsep object oriented programming pada Java. Jadi program ini dirancang untuk menangani pengelolaan kendaraan di area parkir melalui input command dari
standard input. Jadi dalam implementasinya, saya menggunakan beberapa konsep OOP seperti encapsulation, inheritance, polymorphism, dan association. Saya juga menggunakan collection seperti array list untuk menyimpan data kendaraan dan area parking selama program berjalan. Walaupun implementasi program saya masih memiliki beberapa bagian yang belum sempurna dan error, dan mungkin tidak masuk logika, tidak logik, dan tidak sesuai dengan apa yang diminta pada soal, terutama pada bagian integrasi parsing komennya dan persistence database-nya. Namun saya sudah mencoba untuk merancangnya sebaik mungkin, dan saya menyadari bahwa ini adalah kekurangan yang besar dan sangat tidak optimal. Untuk penyempurnaan program ini sangat kurang baik. Mohon maaf apabila masih terdapat error dan tidak kesesuaian pada code program yang saya buat selama praktikum UAS ini. Untuk kedepannya saya akan lebih banyak berlatih dan akan memperbaikinya di semester berikutnya untuk mata kuliah selanjutnya. Sekian presentasi UAS praktikum PBO. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak.